Korban banjir di Pematang Siantar, Sumatera Utara dievakuasi setelah menunggu selama 2 jam. Ribuan pengunjung mengabaikan protokol kesehatan di objek wisata kolam renang di Malang, Jawa Timur. Keluarga aktor papan atas Bollywood Amitabh Bachchan positif COVID-19. Selamat malam pemirsa, hari ini kasus positif COVID-19 di Jakarta bertambah 404 orang. Jumlah itu merupakan tertinggi sejak corona masuk Jakarta. Bersama saya Fazilah Kayonisa, inilah Anyus Malam selengkapnya. Petugas mengevakuasi korban banjir yang terjebak selama 2 jam di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga menyelamatkan diri dengan menunggu petugas di atap rumah. Beginilah proses evakuasi 5 anggota keluarga yang terjebak banjir di Kelurahan Tanjung Pinggir, Pematang Siantar, Sumatera Utara malam ini. Air yang semakin tinggi membuat mereka menyelamatkan diri ke atap. Setelah 2 jam menunggu, akhirnya satu keluarga ini dievakuasi petugas. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan sejak Sabtu hingga malam ini. Petugas masih mendata jumlah korban banjir, kini sejumlah korban mengungsi ke rumah kerabat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, akses jalan antar desa di Kecamatan Latimojong terputus akibat banjir bandang. Satu desa pun harus terisolir. Dari video amatir warga terekam detik-detik banjir bandang di Desa Tibusan, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Banjir bandang membuat akses jalan antar desa menuju ibu kota kabupaten putus tersapu banjir. Akibatnya ratusan kepala keluarga yang ada di Desa Tibusa terisolir. Bencana ini juga mengakibatkan 2 jembatan gantung di Dusun Rante, Desa Tibusan putus, dan di Desa Sampeang dan Desa Marindi. Diduga banjir bandang disertai longsor terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan di daerah ini. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat sore tadi. Sejumlah warga histeris dan pingsan melihat rumahnya terbakar. Api dengan cepat membakar sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat sore tadi. Warga bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara warga lainnya mengevakuasi anak-anak, manula, dan barang berharga. Sejumlah warga histeris karena syok dan panik melihat rumah mereka terbakar. Ada juga warga yang pingsan. Warga menduga api berasal dari tabung gas yang bocor di lapak mie ayam yang ada di tengah pemukiman. Sebelum api membesar, sempat terdengar suara ledakan kecil. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kurang tahu langsung jor, api gede sih. Ambulans yang tengah membawa pasien dihadang pengendara sepeda motor di Depok, Jawa Barat. Atas perbuatan pengendara sepeda motor itu, sopir ambulans dan keluarga pasien melapor ke polisi.
Seorang pengendara sepeda motor menghadang ambulans yang tengah membawa pasien di Depok, Jawa Barat. Bahkan pengendara sepeda motor ini beradu mulut dengan supir ambulan. Peristiwa ini dipicu karena ambulan yang sedang menuju ke rumah sakit menyenggol pengendara motor. Keributan pun terjadi hingga mengundang perhatian warga. Tidak terima atas sikap pengendara motor, sopir ambulan melapor ke polisi bersama keluarga pasien yang berada dalam ambulans saat peristiwa terjadi. Katanya kurang enak aja sih. Awalnya gimana? Awalnya kita emang lagi evakuasi dari rumah pasien di posisi di Telaga Golok Sawangan. Terus menuju ke RS Mitra Kota Depok. Lanjut, itu tadi sempat ada kayak nggak ngasih akses buat kita gitu loh, Pak. Kini polisi menyelidiki kasus keributan ini dengan memeriksa keterangan para pihak terkait dan sejumlah saksi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi heroik dilakukan seorang marbot yang hentikan pencuri kotak amal di Masjid Al-Jannah, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang berupaya melawan akhirnya dikepung warga. Marbot masjid ini berusaha menghadang pencuri kotak amal yang hendak kabur. Tarik-menarik pintu pagar masjid pun terjadi. Berulang kali penjaga masjid ini berusaha agar pelaku tidak melarikan diri. Warga yang melintas berusaha membantu menahan pintu masjid. Pelaku yang hampir lolos akhirnya dikepung dan diamankan warga. Pencurian kotak amal ini terjadi di Masjid Al-Jannah, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pelaku sudah dicurigai penjaga masjid sejak awal. Ada uang langsung kami gocok perutnya lah. Jadi rupanya ada uang? Rupanya ada uang berceceran. Nah tambah kami jadi. Dibungkus pakai plastik? Plastik asoy. Berapa Pak kerugian? Sekitar 1.400.000 sekian. Pelaku yang diamankan di Mapolsek Sako Palembang mengaku mencongkel kotak amal dengan besi yang dibawanya. Besi. Besi sama apa Pak? Besi ya. Terus uangnya ditaruh di? Tas. Dalam tas? Dalam plastik itu? Iya tuh. Iya ya? Oke. Itu untuk keperluan apa kita Kak? Badi. Polisi masih mendalami kasus ini karena kuat dugaan pelaku merupakan spesialis pencurian kotak amal masjid di Palembang, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Jenazah kakak beradik korban ledakan gas 3 kg dimakamkan di tempat pemakaman umum Menteng Pulo 2, Jakarta, Minggu siang. Pemakaman tak dihadiri orang tua kedua korban yang masih dirawat di rumah sakit karena ikut menjadi korban ledakan. Dua kakak beradik yang menjadi korban meninggal ledakan gas 3 kg dimakamkan bersebelahan di TPU Menteng Pulo 2, Jakarta, Minggu siang. Korban adalah Muhammad Ridwan Syawal 8 tahun dan adiknya Muhammad Yusuf Arahman yang baru berusia 4 bulan. Pemakaman kakak beradik ini hanya dihadiri kerabat dan tetangga korban karena orang tua korban masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta karena alami luka bakar parah. Ini pihak keluarga sama warga, ya warga setempat yang yang siaga semua. Alhamdulillah gitu loh. Jadi kita gimana sih, simpatinya kita tuh kuat gitu. Ini dimakamkan bersebelahan langsung? Iya, bersebelahan langsung. Sebelumnya sebuah tabung gas berukuran 3 kg meledak di salah satu toko penjual tabung gas Johar Baru, Jakarta kemarin. Menurut Ketua RW setempat, ledakan terjadi akibat adanya kebocoran pada tabung gas 3 kg. Meski sempat dibawa ke tempat terbuka, pemilik toko kemudian membawa tabung gas tersebut ke dalam ruangan hingga akhirnya meledak.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus positif COVID-19 di Jakarta mencapai angka tertinggi. Informasinya usai jeda, kami akan segera kembali.